Nah, ini yang kedua, ini adalah Edirne Kuliesi, teman-teman sekalian. Jadi ini BYZ-2 Kuliesi. Jadi ini pusat pemerintahan. Kalau di kerajaan-kerajaan Inggris itu kan Peles. Kalau di Islam itu Kuliesi namanya. BYZ-2 Kuliesi. BYZ-2 itu siapa? BYZ-2 itu anaknya Muhammad Al-Fatih. Anaknya Muhammad Al-Fatih. Nah, yang pertama, pasti yang paling besar itu masjid. Pasti yang paling besar itu masjid. Yang kedua, hospice. Yang nomor 2 itu hospice. Rumah fakir miskin. Sebenarnya bukan rumah fakir miskin. Di situ difungsi. Ini di Edirne, teman-teman sekalian. Di Edirne, Turki. Kemarin itu ada tur ke Turki, umroh ke Turki, itu 26 juta harganya. Nah, kita jalan-jalan virtual online aja gratis ya di LKKI Muslimin ini. Kita jalan-jalan ke Turki. Dan sekali Mas Ayu. Nah, kira-kira seperti itu. Yang nomor 2 itu hospice namanya. Rumah fakir miskin. Sebenarnya bukan rumah fakir miskin. Jadi di sana itu tempat menampung tamu-tamu dari luar. Itu dikasih penginapan gratis selama 3 hari. Kemudian dikasih sangu, teman-teman sekalian. Dikasih uang saku. Yang kemudian yang ketiga adalah caravanserai atau hotel besar. Nah, ini hotel-hotel besar ini tempat penginapan tamu-tamu agung biasanya. Nah, tapi nomor 2 itu yang tempat menerima backpacker lah istilahnya. Tempat menerima backpacker itu dulu sempat sepi. Karena apa? Orang-orang di sekitar sana, penghuni-penghuni di sekitar sana itu sangat ramah sekali untuk menerima backpacker tadi disuruh nginep selama 3 hari. Akhirnya keuangan di sana numpuk, nggak kepake. Bayangin teman-teman sekalian, keuangannya numpuk dulu di zamannya Sultan Bayezid. Kaya-kaya teman-teman sekalian. Nah, kira-kira seperti itu. Terus yang keempat, ini ada namanya Hastane. Hastane. Dulu asal katanya adalah Shifa Hane. Hane itu adalah taman, Shifa itu pengobatan. Jadi taman sehat, taman pengobatan. Sekarang diganti sama orang-orang Turki Hastane, rumah sakit. Makanya asal katanya rumah sakit itu Hastane. Dulu asal katanya Shifa Hane, rumah pengobatan. Nah, nomor 4 itu adalah Shifahane, area Shifahane. Nomor 5 itu adalah madrasah, teman-teman sekalian. Madrasah yang hanya menerima murid sekitar 18 orang. Eksklusif. Eksklusif. Kapan-kapan desain interior bikin khusus gitu. Ada madrasah. Jadi di sana ada penghafal hadis, ada penghafal ada tempat buat hafalin Quran, ada tempat buat teknologi, riset-riset teknologi. Nah, di nomor 4 itu, di hospital itu bukan hanya tempatnya orang-orang sakit. Di sana ada tempat-tempatnya orang gila, teman-teman sekalian. Nah, jadi dulu di zamannya, di abad kegemilangan Islam, itu orang gila sangat diperhatikan sekali. Di yang bentuknya segi 5 itu, yang paling depan di nomor 4 itu adalah tempat-tempat pemusik untuk merelaksasi orang-orang gila. Jadi dulu musik digunakan untuk stress rilisnya orang gila. Di tengah-tengah itu pasti ada sadirwannya, ada air mancurnya, sekaligus void bagi bangunan, teman-teman sekalian. Fungsinya apa? Ya fungsinya sebagai stress release. Fungsinya sebagai inner core. Intinya seperti itu. Next, Mas Fatki. Nah, ini Shifahane, BYZ-2 Kuliesi. Next lagi. Nah, ini. Coba dilihat, teman-teman, bedanya interiornya sama Yesil Jami sama ini. Jadi ini tempat pengobatannya, sekaligus tempat persalinan. Nah, ini dijadikan museum bagi UNESCO ini, teman-teman sekalian, sekarang. Museum rumah sakit. Nah, itu tempat pelurusan otot-otot, tempat orang sakit lah ini, teman-teman, intinya. Bedanya sama Yesil Jami apa kira-kira? Yesil Jami banyak ornamennya. Kalau ini ornamennya sedikit, fungsional, warnanya putih, hangat, soft, dan lain sebagainya. Coba bayangin orang sakit, kemudian rumah sakitnya warnanya banyak ornamennya, banyak keramiknya, tambah sakit ya, stres. Nah, kira-kira seperti itu. Makanya itu konsep behavior settingnya sudah ada di Islam. Next. Nah, ini sadirwannya. Ini tempat pemusik-pemusik itu untuk menghibur orang gila. Untuk menghibur orang gila. Ini sadirwannya, air mancurnya. Jadi ada terapi bunyi, ada terapi air di sana. Juga ada terapi musik. Kira-kira
di Edirne seperti itu. Next. Saya persingkat karena waktunya hampir habis ini. Oke, ini tebak-tebakan. Itu yang berjenggot berdiri kira-kira apa, Mas Fatki? Siapa itu? Itu tempatnya siapa? Tempatnya orang lanjut usia. Salah. Oh, bukan. Itu yang berdiri. Itu yang berdiri, yang jenggotan itu ruangannya Sapam. Wah, bayangin ruangannya Sapam kayak gitu ya. Ternyata. Yang kiri itu ruangannya Sapam, yang kanan itu tempat madrasahnya. Jadi ada guru sama muridnya itu lagi belajar, teman-teman sekalian. Ada apa ornamen kecil sadirwannya juga. Next. Next, ini sedikit jalan-jalan. Ada yang pernah ke sini? Iya, saya juga belum pernah ke sini. Ini namanya Grand Bazaar di Turki, di Istanbul. Uh, ini bahasa Turkinya Kapali Çarşı. Kapali Çarşı itu adalah kapal itu dalam, Çarşı itu pasar. Jadi pasar yang ada di dalam ruangan. Nah, yang rumah-rumah genteng-genteng kecil itu namanya Hon atau Han. Han itu tempat nginep para penjual sama pembeli ketika berkunjung ke Turki. Melakukan jual beli di Grand Bazaar itu. Jadi Grand Bazaar ini mall pertama di dunia, teman-teman sekalian. Dibangun sama Muhammad Al-Fatih setelah 10 tahun menaklukkan Konstantinopel. Next, ini ada interiornya. Next. Jadi kerennya ini seperti kerennya kayak gini, teman-teman sekalian. Next. Nah, itu ada tulisannya Kapali Çarşı. Jadi ini bagus ini. Nah, yang di atas lantai 2 itu baik maksudnya. Yang di atas lantai 2 itu namanya Hon. Itu tempat penginapan di intinya di mall itu penjualnya itu dikasih tempat penginapan di Edirne ini. Nah, dikasih tempat penginapan untuk berjualan. Ini termasuk mall pertama terbesar di dunia yang dibangun oleh Muhammad Al-Fatih. Kapali Çarşı namanya. Tahu film James Bond? Nah, itu James Bond pernah kejar-kejaran naik motor di atapnya Grand Bazaar ini. Di atapnya Grand Bazaar ini. Next, Mas Fatki. Next. Jelas? Next lagi. Nah, itu apa kira-kira bangunan di tengahnya? Oh, balik. Itu kira-kira bangunan di tengahnya apa? Itu masjid. Dibangun sama anaknya Muhammad Al-Fatih, Bayezid II. Nah, itu masjid dibangun, artinya apa? Tetap teman-teman sekalian. Sirkulasi utamanya di pusat bangunannya adalah tempat ibadah. Balik ke yang pertama tadi, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tetap kembali ke visinya, jual beli itu kewajiban nomor 2. Yang pertama, yang prioritas adalah beribadah kepada Allah. Maka dari itu, ya mungkin itu saja sedikit ya itu masih sangat umum terkait arsitektur atau interior Islam. Nanti kapan-kapan kalau ada kesempatan lain kita bahas lebih detail terkait konsep-konsep arsitektur Islamnya. Insya Allah seperti itu, Mas Fatki. Monggo wallahu alam bisawab. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dari saya, karena kebenaran hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ternyata menarik sekali ya materi yang disampaikan oleh Mas Wahyu. Semoga kita bisa mengambil ilmu dan manfaat yang kita dapat selama mengikuti penjelasan tadi. Kita semua mungkin jadi tahu ilmu yang baru atau mungkin belum pernah kita ketahui bersama dalam perspektif bangunan-bangunan sebagai ciri khas Islam tadi. Baik, pada sesi tanya jawab ini kita buka maksimal 3 pertanyaan. Silakan bagi yang mau bertanya, saya persilakan. Mungkin dari Mas Wahyu sendiri, nanti pertanyaan bisa ditampung dulu atau jawab langsung. Mungkin ini forum diskusi, nanti bisa ditampung atau itu dulu nggak masalah. Bahas satu-satu dulu juga nggak masalah. Ya, baik.
Sudah ada yang di chat. Oh iya. Sudah ada yang bertanya dari Sylvia. Tadi kalau saya tidak salah dengar bahwa pada slide tentang Madaniyah atau Hadoroh menyebutkan kata kapitalisme dan sekularisme. Nah, yang saya mau tanyakan apa hubungannya interior dalam perspektif Islam? Pertanyaannya bagaimana interior dalam perspektif Islam? Balik materi awal lagi, bro. Mungkin Jadi, maksudnya tentang Madaniyah. oh iya, iya, kaitannya sama interior Islam gimana? Jadi seperti ini. Dalam Islam itu ada namanya madaniyah atau bentukan sebuah gubahan. Itu istilahnya adalah madaniyah. Dan madaniyah itu dibagi menjadi dua. Madaniyah itu dibagi menjadi dua. Ada madaniyah khos atau bentukan khusus, ada madaniyah am, bentukan umum atau benda khusus dan benda umum. Benda khusus ini apa? Benda atau bentukan yang itu di dalamnya terkandung konsep pemikiran tertentu. Misal salib dan sebagainya. Misal kayak tadi bintang Daud. Itu mengandung sebuah pemikiran-pemikiran tertentu. Boleh nggak itu dimasukkan dalam dalam sebuah interior Islam? Nah, itu sepengetahuan saya itu dalilnya tidak boleh. Jadi begitu konsep hadoroh wal madaniyah atau madaniyah khos dan madaniyah itu sebagai batasan apa sih bentukan yang masih diperbolehkan dalam Islam, memasukkan ornamen dalam Islam itu jadi nggak sekedar memasukkan ornamen, ada batasan-batasan di situ. Nah, kira-kira seperti itu. Mungkin dari yang lain mau menanggapi, silakan. Apakah dari Sylvia sudah menjawab? Mungkin pertanyaan yang lain mungkin. Ada yang resen tuh di ada yang resen, Zak. Dosen. Kemudian Mungkin perspektif dari beliau, bapak-bapak dosen, mungkin Mas Fatki di silakan, mungkin dari bapak-bapak dosen mau menyampaikan juga. Mungkin dari bapak-bapak dosen mau memberikan pertanyaan pada Mas Wahyu. Persilahkan. kayak sidang TA. Apabila tidak ada mungkin bisa ditutup. Sebelumnya mau menginformasikan sebentar untuk peserta, setelah ini ada sesi foto bersama. Dimohon untuk menyalakan kamera masing-masing sebagai dokumentasi bersama. Zaki, sorry, ada yang nanya di chat itu. Oh ya, ada pertanyaan ternyata dari Mas Atta. Mas Wahyu izin bertanya, maaf tidak bisa on cam, tiba-tiba sinyal jelek. Tadi disebutkan bahwa tidak diperbolehkan untuk penggunaan patung-patung di dalam interior. Kalau begitu bagaimana dengan museum Islami dengan tujuan untuk memperkenalkan tokoh-tokoh Islami? Tes. Ya, memang ada perbedaan pendapat tentang taswir atau menggambar atau memahat sesuatu. Dulu ketika Rasulullah ada Aisyah waktu itu Aisyah ternyata di rumahnya pakai gorden atau pakai selambu. Itu ada gambar orangnya. Waktu ada gambar orangnya, sama Rasulullah kemudian langsung dicopot.
selambunya, tapi nggak dibuang sama Rasulullah, dijadikan apa namanya covernya bantal sama Rasulullah dijadikan covernya bantal. Ininya seperti itu. Dulu juga Rasulullah itu ketika Aisyah punya boneka, kalau nggak salah, boneka itu kan termasuk sebuah perwujudan dari makhluk hidup itu diperbolehkan sama Rasulullah. Kemudian yang tidak diperbolehkan sama Rasulullah itu membuat sama menggambarnya, itu yang tidak diperbolehkan sama Rasulullah, menggambar makhluk hidupnya, atau dalam bahasa itu taswir namanya, bahasa Arab itu taswir. Memang ada beberapa perbedaan pendapat. Loh Mas, nanti gimana kalau yang pakai Lumion dan lain sebagainya, kan ada orang-orangnya itu kan. Nah, itu memang ada perbedaan pendapat. Saya kan kalau yang ada dalil yang menggunakan itu masih diperbolehkan, nah itu ada itu nanti seperti itu. Masih ada yang memperbolehkan, dalil memperbolehkan kalau sekedar buat edukasi dan memakai fasilitas tersebut itu masih diperbolehkan. Ada dalil seperti itu. Mungkin seperti itu. Kan mereka dulu di Ka'bah itu ada patung-patung gara-gara dipakai buat sesembahan juga. Akhirnya seperti itu. Maka itu sama Rasulullah dihancurkan atau dihancurkan patung-patungnya. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih penjelasan dari Mas Hu. Kira-kira dari Mas Satta apa sudah menjawab? Mas Zaki? Iya. Monggo, Pak. Baik, saya akan mengapresiasi saja. Jadi terima kasih. Alhamdulillah, Mas Wahyu Putra Utomo sangat bagus penjelasannya. Dan itu salah satu dari prolog mukadimah tentang apa itu yang dinamakan desain Islam, arsitektur Islam. Nah, masalahnya bahasa Indonesia sama bahasa Inggris itu rada enggak klop gitu ya. Kalau di bahasa Inggris mungkin Islamic design, Islamic arsitektur. Tapi bahasa Indonesianya tuh ada arsitektur Islam atau desain Islam, ada arsitektur Islami atau desain Islami. Itu dua hal yang kemudian dikaji berbeda gitu ya. Kebanyakan untuk yang umum, yang Islam itu tadi, arsitektur Islam atau desain Islam itu rodo-rodo akur gitu. Pembahasannya tuh hampir sama lah global itu. Karena itu lebih ke heritage peradaban Islam. Ya mulai dari awal sampai ke Ottoman tadi itu. Tetapi yang satunya ini, yang Islami, desain Islami atau arsitektur Islami itu butuh background pemahaman tentang Islamic nilai-nilai, Islamic value itu yang cukup banyak. Contohnya misalkan dari paham keagamaan, itu haram, itu sunnah, itu makruh menurut siapa? Sama-sama Islamnya, itu sudah banyak sekali. Beberapa tahun yang lalu itu ada sebuah disertasi S3 yang membahas tentang arsitektur Islam, khusus ditinjau dari hadis menurut paham ini titik tertentu. Artinya apa? Itu banyak sekali sudut pandang yang bisa dipakai untuk menjustifikasi Islami itu seperti apa. Karena menurut satu Islami, menurut yang lain kurang, menurut yang lain tidak gitu loh. Jadi pemahaman tentang basic nilai-nilai keislamian, terutama yang mendasari kaidah-kaidah dalil-dalil nakli, ya, itu perlu menjadi dasar untuk yang kasus yang kedua. Untuk yang pertama lebih gampang memang tentang heritage itu, tentang arsitektur Islam. Nah itu tadi mungkin saya rasa memang perlu ini ya. Betul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.